Ibu Saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Janet. Di sini saya selaku Ketua Panitia Natal ingin berterima kasih atas segala dukungan doa yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami sehingga kami Panitia Natal dapat melaksanakan Natal yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya dengan lancar. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya damai Natal melampaui kita semua dan semoga di tahun 2021 segala impian kita bisa terwujud dan kita bisa hidup dengan normal lagi. Natal adalah momen di mana kita bisa membagikan sukacita kepada banyak orang. Panitia Natal ingin mengajak jemaat semua untuk berpartisipasi dalam diakonia Natal pada tahun ini. Nah, pada tahun ini kita mau bantu saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih itu apa sih? Jadi ini ada sedikit profil dari Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih adalah yayasan yang menampung orang yang stres, penderita gangguan jiwa, hingga pecandu narkoba. Selain menampung dan merawat, di sini para pasien juga diikutkan dalam berbagai ragam aktivitas rohani. Saat ini, telah terdapat sekitar 100 orang pasien yang dirawat di yayasan yang berlokasi di Jalan Ratna, Bekasi. Pendeta Timotius Lionesi adalah sosok di balik yayasan ini. Beliau adalah seorang penginjil yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah melayani dalam yayasan ini selama 16 tahun. Menurut Pak Timotius, orang-orang yang ditangani di yayasan sekitar 100 orang dengan pengurus sebanyak 50 orang ini masih kurang dalam fasilitas tempat tinggal dan tempat tinggal juga semakin penuh dan juga dibutuhkan konsumsi yang tidak sedikit setiap harinya. Makan 3 kali sehari, pagi makan bubur, siang dan sore makan nasi, tetapi dengan lauk yang seadanya saja dan lebih sering dengan tahu tempe untuk menghemat pengeluaran mereka. Kami Panitia Natal dan Majelis Jemaat GKI Pulau Mas ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berpartisipasi, berperan serta dalam memberikan berkat dan sukacita Natal dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan bisa ditambahkan nominalnya sebesar Rp1 untuk menandakan bahwa itu adalah untuk diakonia Natal. Contohnya, apabila Bapak Ibu mentransfer sebesar Rp100.000 dapat ditransfer dengan nominal Rp100.001 dan semua bantuan ini akan diberikan pada akhir Januari. Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama ikut serta untuk membagikan sukacita Natal kepada saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita di minggu pagi yang indah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, karena besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan semarak pekerjaan Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, memberi rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Semua orang yang takut akan Tuhan dan berakal budi yang baik akan memuji-muji Tuhan untuk selama-lamanya. Jemaat sekalian, saya mengundang bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 3 ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tema ibadah pertukaran pelayanan kebaktian GKI Klasis Jakarta 1 pada minggu ini adalah takjub pada kuasa Allah. Pada minggu Epifani keempat ini, kita merenungkan tentang Allah dan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa Allah yang besar membebaskan manusia dari ikatan kuasa jahat. Ketika kuasa jahat bebas dari hidup manusia, maka orang akan taat kepada kehendak Allah. Kuasa Allah juga dinyatakan melalui pengajaran firman Tuhan. Orang yang takjub pada firman Tuhan adalah orang yang mau menerima kuasa dari Tuhan dan hatinya digerakkan Tuhan untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar kepada semua orang. Orang yang mengagungkan kuasa nama Tuhan akan memuji dan memuliakan Tuhan serta mengakui kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Jemaat menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 7, agungkan kuasa namanya. Marilah kita mengaku dosa seperti sikap anak yang hilang dalam kitab Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 19 yang berbunyi demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya Tuhan, kami tidak layak menjadi anak Allah karena kami telah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Kami berdosa karena mementingkan diri sendiri dan memisahkan diri dari kasih, persekutuan, dan kekuasaan Allah. Kami lebih mengejar kesenangan dosa, memboroskan karunia-karunia yang diberikan Allah. Dosa kami telah menghilang kemuliaan dan sukacita surgawi, serta bertentangan dengan rancangan-rancangan kerajaan surga. Kami mengaku telah menyia-nyiakan segala hak istimewa yang diterima sebagai keluarga Allah karena dosa yang kami perbuat. Semestinya kami tidak layak menerima kebaikan apapun dari Allah. Namun karena kasih Tuhan yang besar telah rela menebus dosa-dosa kami dan melepaskan kami dari ikatan kuasa dosa, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang besar dan kuasa Tuhan yang telah membebaskan kami dari ikatan kuasa jahat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita yang secara tulus menyesali dosa-dosa, marilah kita mendengarkan berita anugerah
yang terambil dari kitab Efesus 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyi bersama dari PKJ 2, Mulia, Mulia, Mulia namanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami baca dan renungkan membuat kami takjub akan kuasa firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus agar menguasai hati kami dan kuasa jahat dibebaskan dari hati kami. Roh Kudus menolong kami dalam menaati kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita bersama membaca Mazmur yang terambil dalam kitab Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang demikian bunyinya. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 28 demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia suka dengan sesuatu yang luar biasa. Menara yang dibangun bukan sembarang menara, tetapi menara yang tertinggi. Lemper yang dibuat secara massal diupayakan menjadi lemper yang terpanjang. Rekayasa dalam teknologi pertanian untuk menghasilkan buah-buah dengan rasa yang berkualitas unggul dan ukuran-ukuran yang jumbo, semangka terbesar. Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis, kalau bisa tidak cukup hanya 1 kali lipat, tetapi berkali-kali lipat. Di dalam pertemuan ketika MC atau pemandu acara atau pembicara menyapa yang hadir, "Apa kabar?" Maka yang hadir cenderung untuk menjawab, "Luar biasa." Itulah manusia, cenderung takjub kepada hal-hal yang spektakuler. Tema kebaktian pada saat ini juga terkait dengan ketakjuban. Takjub bukan karena karya manusia, tetapi takjub pada kuasa Allah. Saudara-saudara, siapakah Yesus itu? Injil Markus diawali dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Markus 1 ayat 1. Jadi menurut Injil Markus,
Yesus merupakan Kristus atau Mesias. Kristus berarti yang diurapi oleh Allah. Yesus merupakan anak Allah. Ia tidak berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Allah. Ia melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga Yesus merupakan pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Yesus adalah anak Allah. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Allah kepada Yesus setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Markus pasal 1 ayat yang ke-11. Yesus adalah anak Allah. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Yesus kepada 3 orang murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung, terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Markus 9 ayat 7. Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung dalam perjalanannya dari Galilea menuju ke Yerusalem untuk mengerjakan karya keselamatan Allah bagi dunia. Saudara-saudara, dari langit, dari surga, dari Allah sendiri menyatakan dan menegaskan bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus merupakan pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Bagaimana suara dari dunia? Siapakah Yesus itu? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Markus 1 ayat 23. Pengakuan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah justru keluar dari seseorang di kota Kapernaum yang dikuasai dan dirasuki oleh roh jahat. Siapakah Yesus menurut dunia ini? Ketika Yesus berada di daerah orang Gerasa, di luar wilayah orang Yahudi, seseorang yang kerasukan ribuan roh jahat berteriak di hadapan Yesus, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah berhenti pada pengakuan dari mulut bahwa Yesus Kristus anak Allah. Ternyata setan atau orang yang dirasuki oleh setan juga bisa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Siapakah manusia yang tidak dirasuki setan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Injil Markus menyatakan bahwa pengakuan itu justru dilakukan oleh kepala pasukan yang berdiri di hadapan Yesus ketika ia melihat Yesus disalibkan. Melihat Yesus wafat disalibkan, kepala pasukan itu berseru, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat 39. Saudara-saudara, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh penguasa pada saat itu, maka tampillah Yesus ke Galilea dan memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yesus tidak hanya berkata bahwa kerajaan Allah mulai datang,
tetapi ia juga menyatakan kerajaan Allah dalam kuasa pengajarannya dan juga dalam tindakan-tindakannya. Menurut Injil Markus, tanda pertama dikerjakan oleh Yesus ketika pada suatu hari Sabat ia mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kapernaum merupakan sebuah kota kecil dekat Danau Galilea. Injil Markus sering mencatat bahwa Yesus mengajar, tetapi jarang menyampaikan isi pengajaran Yesus. Yang menjadi perhatian Injil Markus justru seringkali adalah dampak dari pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus disampaikan dengan penuh kuasa. Dalam hal ini Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang tidak berbicara dengan wibawa sendiri, tetapi meminjam wibawa dari Taurat Musa. Namun, pengajaran Yesus menunjukkan wibawa dirinya yang membuat orang takjub, tercengang. Wow. Bahkan kadangkala sampai membuat gempar, menghebohkan. Markus 10 ayat 26. Saudara-saudara, kuasa pengajaran Yesus menjadi sungguh nyata, penuh kuasa ketika Yesus mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus merombak adat istiadat Yahudi. Markus 7 ayat 1 sampai 13. Dan ketika Yesus mengusir roh jahat hanya dengan perkataannya. Bacaan Injil pada hari ini. Bagaimana tanggapan orang-orang pada saat itu, saudara-saudara? Mereka takjub kepada Yesus. Namun ingat, takjub saja tidak cukup. Karena setan juga mengakui kekuasaan Yesus. Setan pun takjub kepada kuasa Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takjub kepada kuasa Allah tidak berhenti kepada wow, tetapi harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Itulah salah satu pesan Musa kepada umat Israel dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Mendengarkan berarti sungguh-sungguh menyimak, mengingat, menghayati, dan melakukan. Bukan sekedar mendengar lalu dilupakan. Takjub kepada kuasa Allah berarti bersedia peduli kepada sesama, bukan berlaku semau gue. Saudara-saudara, salah satu teguran Allah melalui Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yaitu ada beberapa anggota jemaat yang masa bodoh dengan sesama, tidak peduli dengan sesama. Kelompok yang berpandangan tidak masalah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kelompok ini perlu mempertimbangkan kelompok yang keberatan terhadap tindakan memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat dalam 1 Korintus pasal 8 yang menjadi bacaan kedua pada hari ini, yaitu jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah.
Saudara-saudara, dalam konteks pandemi COVID-19, takjub kepada Allah perlu diwujud nyatakan dengan kepedulian kepada sesama melalui 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencegah atau menghindari kerumunan. Saudara-saudara, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Berkat, penyertaan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata setiap hari. Tidak hanya dalam peristiwa yang spektakuler, tetapi juga dalam peristiwa yang biasa-biasa saja menurut ukuran manusia. Masih bisa bernafas dengan gratis. Puji Tuhan. Anggota-anggota tubuh masih bisa berfungsi. Puji Tuhan. Itu semua berkat Tuhan yang layak membuat kita takjub. Sehingga bersama dengan pemazmur dalam Mazmur 111, marilah kita semua memuji Allah dan bersyukur kepadanya apapun yang terjadi. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli dan kita ungkapkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia menyertai kami, dengan satu hati kami berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis, relawan, anggota Polri dan TNI dalam turut serta mengatasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan menyertai mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi setiap pasien yang sedang dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang tengah berduka, baik karena berbagai bencana maupun karena kehilangan anggota keluarga akibat pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi anggota masyarakat yang terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, termasuk di dalamnya mengalami pemutusan hubungan kerja,
Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk proses belajar mengajar jarak jauh, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Mampukanlah setiap orang yang melakukannya untuk melakukan dengan penuh sukacita, ketekunan, dan kesabaran. Kami berdoa bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Pulau Mas yang sedang dalam pengobatan dan masa pemulihan. Termasuk kami berdoa untuk adik Andreas Leonard Sitorus, Ibu Delima Narun, Ibu Noni Ride Gunawan, Bapak P. Girsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak J. Siringoringu, Bapak Anggiat Siringoringu, Ibu Wasti, dan Bapak Christian Siahaya. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu S. Siahaan, Ibu Popi Kaya, Ibu E. Simanjunta, Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkang, Ibu Nelly Tuana Kota, Bapak Frans Siahaya, dan Ibu Manurung. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka. Kami juga berdoa untuk warga atau anggota di bakal jemaat harapan kita yang juga sedang berada dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Stefanus, Ibu Sri Hendartin, Ibu Mince Kapitan, Ibu Rismam Raja, Saudara Naik Prakoso, dan Bapak Agustinus Lesnusa. Kami percaya Tuhan hadir untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, termasuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Pulau Mas, yang berada di luar kota maupun di luar negeri, yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan dan berupaya meningkatkan karir, yang sedang menantikan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang akan menyertai mereka dalam setiap persoalan yang dihadapi. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang dilakukan, baik oleh jemaat GKI Pulau Mas di Indo ini maupun di bakal jemaat Harapan Kita Bekasi. Tuhan Kepala Gereja menyertai kami sekalian. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita membawa persembahan dengan sikap yang berkenan bagi Tuhan, yaitu membawa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dengan berhiaskan kekudusan serta menyembah Tuhan seperti dinyatakan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan memuji nama Tuhan, mengiringi persembahan yang kita sampaikan dari
PKJ 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan bersama. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Hidup kami dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan dipakai agar kerajaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Hidup dan materi yang kami persembahkan dipergunakan dengan hikmat Tuhan dan dalam kekudusan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Dan kita yang telah menyerahkan hidup untuk kuasa Tuhan, maka kita memberitakan kuasa dan nama Tuhan sesuai perintah Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 341, bait pertama dan ketiga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.